Selamat malam, Anda masih menyaksikan obrolan malam bersama saya Fristian Grich. Sesi sudah bersama Mas Yunarto Wijaya, ada Pak Hedi dari DKPP, Pak Puadi dari Bawaslu, dan Mas Hashim. Mas Hashim, saya ajak Anda semua untuk ngobrol dengan perwakilan dari partai politik. Kita sudah mulai menggunakan nomor urut karena sudah ditetapkan, Mas Toto, semalam. Saya harus pegang ponsel karena saya nggak hafal nomor-nomor urut. Mas Toto hafal nggak? Belum. Bagi partai politik yang ada di parlemen, iya menggunakan nomor urut lama ya, kecuali P3 yang minta diundi kembali. Saya sapa, yang pertama adalah Pak Saiful Huda, Wasekjen PKB, mungkin bisa ditampilkan di layar. Halo, selamat malam. Ini nomor urut 1 sampai 4. Saya mohon izin untuk absen dari nomor urut 1. Selamat malam. Malam semuanya. Pak Saiful Huda bisa dengar suara saya dengan baik. Terima kasih sudah join di malam ini. Kemudian ada Mbak Sarah Rahayu Saraswati, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, nomor urut 2 Partai Gerindra. Selamat malam Mbak Sarah. Selamat malam Mbak Sarah. Selamat malam. Oke, terima kasih. Ada yang lama sekali nggak ketemu nih, Bang Eriko Sutarduga, Ketua DPP PDIP. Selamat malam. Selamat malam Mbak Fristian. Tadi sudah dibacakan tadi nomornya 1, 2, 3. Jadi Mbak Fristian nggak lupa dengan nomor 3. Terima kasih Mbak Fristian. Waduh, langsung diprotes. Nomor 3. Sekarang saya justru hati-hati untuk menggunakan nomor urut di tangan karena nanti tiba-tiba dipakai sama, kalau PDIP sudah punya sih ya nomor 3 soalnya. Terima kasih Mbak Eriko sudah join malam ini. Kemudian nomor urut 4, saya coba menahan jari saya nih. Nomor urut 4 ada Mas Misbakun. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Selamat malam seluruh sahabat partai politik. Wow, namanya sahabat ya, panggilannya sahabat ya. Karena kita semua bersahabat. Nah, satu keren, bangsa dan negara. Keren nggak tuh? Tuh di belakang kami ada tulisannya bersatu tuh, Mas Misbakun. Jadi tetap bersatu ya, walaupun harus berkompetisi nanti ya di 2024. Betul. Nah, saya mau mulai dari Pak Saiful Huda terlebih dahulu sebagai peserta pemilu nomor urut 1. Pak Saiful, mungkin kami ingin dapat, karena malam ini juga bagian dari, kalau bisa dilihat ada pilihan kata bersatu sebenarnya yang dipilih oleh B-Universe melalui salah satu juga kami, BTV gitu ya, adalah pilihan itu. Bagaimana komitmen dari PKB sendiri untuk menjaga kohesi sosial kita, agar jangan sampai kemudian panas sekali 2019 ya Mas Toto ya? Panas sekali 2019. Dari 2014. Oh, dari 2014. Saya dikoreksi. Dari 2014 sudah panas. Kalau PKB gimana? Ya, sebagaimana kita tahu, PKB punya jejak dan cukup panjang untuk mensatukan Indonesia. Karena itu saya setuju tajuk malam hari ini. Atas nama PKB mengucapkan selamat Mbak Bris, Pak Erlang, Pak Enggar, beserta semua direksi yang ada di Berita 1 di TV. Kami ucapkan selamat. Kita punya kepentingan bersama untuk menjadikan pemilu 2024 yang akan datang dalam suasana untuk saling bersahabat, saling bersaudara. Dan PKB punya komitmen yang kuat menyangkut soal agenda-agenda yang semacam ini. Karena itu kita berharap semua proses yang sudah ditetapkan oleh KPU, oleh Mas Hashim beserta teman-teman berjalan dengan efektif semua tahapan. Ya. Dan kita sambut pemilu 2024 dengan gegap gempita, partisipasi publik semakin tinggi. Karena kita ingin ada perubahan yang semakin baik untuk Indonesia maju, Indonesia yang bisa menyatukan semua potensi. Sebagaimana nomor PKB, PKB punya kepentingan betul untuk mensatukan semua potensi yang ada di negara dan bangsa ini. Iya. Terima kasih sudah menyatakan itu di layar kami. Semoga itu menjadi komitmen nanti kita tagih di 14 Februari 2024 dan tahapan setelahnya apakah sesuai dengan komitmen. Ini nomor urut 2, ini nggak sengaja ya. Ini apakah ini dinamakan jodoh gitu ya? Karena PKB dan Gerindra hingga saat ini masih memberikan sinyalemen kuat, masih tetap komit ya, belum melirik ke yang lain. Nomor urut 1 PKB, nomor urut 2 adalah Gerindra. Mbak Sarah,
juga pertanyaannya sama sebenarnya. Saya berharap bisa ada komitmen di layar kami, tapi mungkin kalau mau nyinggung juga gimana semakin lekat nggak antara Gerindra dan PKB juga nggak apa-apa kok. Luar biasa emang Mbak Grace selalu seperti itu. Ya kalau misalkan dari kami tentunya sebagai Gerindra kami cukup bangga dengan contoh yang diberikan oleh Ketua Umum kami, Ketua Dewan Pembina kami, Bapak Prabowo Subianto, bahwa persatuan Indonesia di atas segala-galanya. Jadi kami selalu diajarkan oleh beliau bahwa 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Jadi itu yang akan menjadi pegangan kami, bagaimanapun juga kami sudah mendapatkan contoh yang luar biasa untuk menjaga persatuan dan pastinya bahwa Indonesia dan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan Indonesia harus di atas kepentingan pribadi maupun juga golongan. Dan itu adalah komitmen kami dari Partai Gerindra. Wah, pertanyaan nomor 2 berarti kita simpan, nanti kita jadikan tema nanti ya, diundang di obrolan malam bersama Mbak Sarah dan juga mungkin Pak Saiful Huda. Ya Mas Toto ya, kita bahas. Jadi nggak jodoh berkoalisi? Oke, nomor urut 3. Jadi. Siapa yang bilang jadi? Ya, Sudah berkoalisi, beda lah. Please, bagi yang belum diberi urutan, diberi kesempatan, jangan bersuara dulu. Nomor urut 3 berikutnya, Mas Eriko. Ini PDIP salah satunya yang bisa nyalonin ya, karena sudah bisa melewati presidential threshold. Tapi masih nunggu-nunggu nih keputusan dari Ketua Umum, karena yang prerogatif ya di aturan partai. Jodoh juga sama yang nomor 4. Siap? Ya. Jangan-jangan. Oh, nomor 4 Golkar. Jangan-jangan jodoh kata Mas Toto. Gimana, Bang Eriko? Jadi begini Mbak Fristian, terima kasih Mbak Fristian dan seluruh pemirsa yang menyaksikan di seluruh manapun Anda berada, begitu juga direksi dari B-Universe, terima kasih kami diundang. Kalau dilihat sebenarnya Mbak Fristian tadi kan dari nomor urut 1 Mas Saiful Huda, PKB, nomor urut 2 sahabat kami dari dahulu kala ini Mbak Sarah, coba perhatikan. Dan juga dari yang disampaikan oleh B-Universe, bersatu kawal pemilu, betul kan Mbak Fristian? Betul. Nah, coba nomor urut 3 PDI Perjuangan itu Pancasila apa? Persatuan Indonesia. Jadi sebenarnya Mas Saiful Huda, Mbak Saras, 1 tambah 2 kan jadi 3. Tetap Persatuan Indonesia. Universe itu sudah benar menyatakan bersatu kawal Indonesia. Persatuan Indonesia, PDI Perjuangan nomor urut 3. Itu Mbak Fristian. Kalau yang lain-lain nantilah kami jawab yang berikutnya, kan jadi nggak seru nanti supaya adil bagi semua. Berarti benar nih. Semua harus jujur adil. Oke, berarti benar nih, kita juga undang nanti bicara mengenai siapa sih sebenarnya capres dari PDIP. Itu dijawab nanti. Ini sebentar nih, karena sudah mulai muncul angka-angka, mungkin Mas Hasyim bisa cerita tadi, karena kali ini kan ada perbedaan aturan ya. Dulu di pemilu 2019 masa kampanye itu panjang sekali. Kalau sekarang tuh hanya 75 hari. Tadi mungkin bisa disampaikan, udah boleh nggak tuh nyebut 1 tambah 2, 3 bersatu? Udah boleh nggak tuh? Kalau 1 tambah 2 sama dengan 3 kan memang dari dulu itu, Mbak. Iya, pertanyaannya konteksnya itu sudah masuk masa kampanye, masuk kampanye nggak? Kalau nggak ada, kalau pandangan saya ya, sepanjang nggak ada ajakan misalkan pilih kami partai ini nomor sekian, belum masuk kategori kampanye. Oke, itu menjadi catatan buat... Ya, kalau pandangan saya itu masih masuk kategori sosialisasi. Oh, masuk kategori sosialisasi. Oke, sosialisasi dan kampanye itu coba kita tarik ya benang merahnya gimana tuh perbedaannya. Nomor urut 4 dari tahun 2019 adalah Golkar, Mas Misbakun. Mas Misbakun, ini Golkar juga adalah salah satu partai tertua di Indonesia. Mungkin bisa... Paling tua. Bah? Kenapa, Mas Misbakun? Paling tua. Paling tua ya? Golkar itu paling tua. Paling tua, paling matang maksudnya ya? Betul. Tapi kan waktu itu bukan partai, masih golongan ya. Kalau partai kan baru setelah reformasi ya. Saya sedikit Christian, mesti ditanyakan siapa yang membentuk Golkar. Aduh, panjang ceritanya kalau harus sejarah. Iya. Tapi malam ini kami mau minta komitmen dari Golkar sebagai satu partai yang lama terhitung, ya saya harus disclaimer seperti itu, terhitung sejak menjadi golongan di zaman Orde Baru, mungkin bisa menyampaikan komitmen kepada kami semua, kepada kita semua, untuk sama-sama kita jaga, mau kita pesta demokrasi, Anda punya pilihan yang berbeda, tapi kita tetap bersatu. Mbak Fristian, Golkar dengan nomor urut 4, ini adalah nomor urut
partai kami pada saat pemilu 2019 yang lalu. Sila keempat kita menyampaikan bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijakan dalam permusyawaratan kewakilan. Pemilu kita ini adalah pemilu, salah satunya adalah memilih pemimpin kita, cara kita memilih, dan kemudian memilih wakil rakyat kita. Nah, kalau cara kita memilih, sudah kita pastikan bahwa Golkar akan berkampanye menghindari politik polarisasi. Itu sejak awal disampaikan oleh Partai Golkar. Bahwa bangsa yang besar ini harus kita jaga, kita kawal. Dengan semangat kebangsaan, semangat nasionalisme, tidak boleh kemudian hanya karena kita ingin menjadi pemimpin, kemudian bahan kampanye itu adalah merusak apa yang sudah diwariskan oleh para pendiri bangsa. Dan itu komitmen awal Golkar sejak berdiri sampai sekarang. Dan untuk masa depan. Karena inilah warisan yang bisa kita berikan. Ya. Kontestasi pemilu tidak boleh kemudian menghalalkan segala cara. Nah, Golkar komitmennya jelas. Politik polarisasi harus kita akhiri. Bangsa beragam ini harus kita jaga bersama. Menjadi sebuah kesatuan dengan nilai-nilai kebangsaan. Nah, tema-tema ini akan kami sampaikan sebagai sebuah pesan dasar kepada seluruh rakyat Indonesia. Ya. Komitmen Golkar sejak menjadi golongan sampai menjadi partai tidak pernah bergeser. Ya. Dan ini menjadi sebuah instruksi kepada seluruh kader untuk disampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mengambil hati rakyat supaya tetap memilih Partai Golkar. Nah, oke. Mas Misbahku, saya harus coba membatasi waktu buat Golkar karena saya harus adil. Karena ada 4 partai yang dapat kesempatan, tapi saya mau minta tanggapan dari Pak Puadi. Pak Puadi ini adalah di divisi penanganan pelanggaran data dan informasi. Mungkin Pak Puadi, satu dari 3 lembaga penyelenggara pemilu adalah salah satunya juga Bawaslu, bisa tadi kita senang mendengarkan ada narasi komitmen sebenarnya dari partai-partai politik, tapi kita tunggu bagaimana kemudian itu bisa diimplementasikan dalam strategi pemenangan. Mas Toto paling jago kalau soal itu, tapi saya mau minta Pak Puadi untuk menanggapi. Ya, saya kira ini apa yang disampaikan oleh teman-teman partai politik yang sudah resmi lah semalam ditetapkan menjadi peserta pemilu. Ini kan semua lagi heboh terkait apakah udah boleh sosialisasi, kemudian juga udah boleh kampanye dan sebagainya. Nah, semua aturan main sebetulnya sudah ada. Dan KPU sudah menetapkan, kemudian juga sudah ditentukan siapa-siapa yang mendapatkan nomor urut gitu loh. Nah, ketika aturan sebetulnya KPU juga sudah mengeluarkan PKPU ya, dengan PKPU 3-nya. Kemarin kita sudah mengawal juga dengan PKPU 4-nya untuk memastikan. Nah, paling tidak memang kita ini ke depan setelah ditetapkan ya untuk menjadi peserta pemilu, partai menjadikan iklim itu iklim demokrasinya semakin sehat lah ke depan. Gitu. Tolok ukur sehat itu seperti apa? Ya, paling tidak mungkin jangan kemudian antara partai satu dengan yang lainnya menyinggung hal-hal yang ke arah mungkin lagi rame tentang polarisasi, kemudian juga politik identitas, hoax dan sebagainya. Nah, ini iklim sehat ini membangun semua berpikir ke depan. Untuk bagaimana proses penegakan demokrasi ini betul-betul bermartabat dan berintegritas ya. Kemudian paling tidak ini saling memberikan sebuah senyuman antara partai satu dengan yang lainnya. Tadi senyum tuh 4 partai, Pak Puadi lihat kan tadi senyum ke 4 partainya sumringah. Setidaknya itu iklim demokrasi yang tetap sehat kita jaga, karena panjang sekali nafas kita harus sampai 2024. Pak Hedi, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi ini sebenarnya adalah pengawasnya Pak Hashim sih sebenarnya ya, para komisioner ya. Tapi mungkin bisa memberikan tanggapan. Saat ini kan banyak sekali tentu dalam berbagai tahapan sampai ke tahapan verifikasi faktual sudah ada penetapan peserta pemilu definitif 2024. Mungkin Bapak bisa memberi tanggapan atau mungkin pesan-pesan kepada penyelenggara, sekaligus itu juga menjadi pesan kepada peserta, termasuk kepada kami sebagai warga negara yang punya hak untuk memilih nanti. Salah satu syarat demokrasi itu satu diantaranya aturan regulasi yang jelas. Kedua, penyelenggara yang mandiri, berintegritas
berintegritas dan lain sebagainya. 3, peserta yang tata aturan. Suaranya para Ada, narasum nggak bisa kedengeran. pemilih yang berpartisipatif. Itu yang lebih penting. Jadi kalau semuanya jalan, saya kira DKPP nggak perlu terima pengaduan. Oke, sebentar Pak Hedi. Saya dengar di pesawat televisi tidak ada suara. Saya mohon dibantu mikrofon untuk saya. Mikrofon tadi yang digunakan oleh Novia supaya apa yang disampaikan sama Pak Hedi bisa didengarkan oleh pemirsa. Oke, mohon dibantu sebentar sambil. Terima kasih. Pak Hedi sayang kalau Pak Hedi ngobrol dan nggak bisa didengar sama pemirsa. Oke, mungkin boleh diulang lagi tadi. Terima kasih, Christian. Jadi salah satu beberapa syarat demokrasi diantaranya regulasi yang jelas, penyelenggara yang berintegritas, Ya. mandiri, dan lain sebagainya. Ketiga adalah pemilih yang partisipatif. Jadi kalau itu semuanya kita jalan, juga semua tata aturan, saya kira DKPP tidak akan menerima aduan. Dan Harapannya nggak usah nerima aduan ya, harapannya itu. Dan saya yakin ke depan pasti akan sangat kecil aduan karena pemilu depan itu semuanya baru. Capres cawapresnya mungkin baru juga, ada partai-partai baru juga. Pak, bagiannya Mas Toto aja cerita soal capres. Kalau kita menikmati hal baru itu biasanya dengan gembira. Oke. Kalau gembira itu pasti tidak ada protes karena semuanya gembira. Gitu, Christian. Harapannya gitu ya. Ya. Berarti jangan sampai ada yang datang ke DKPP laporin Mas Hashim dan kawan-kawan. Harapannya begitu. Salah satu keberhasilan DKPP itu kalau tidak ada laporan. Untuk penyelenggara. Ya, itu. Oke. Itu tolak ukurnya. Ya, tolak ukurnya. Terima kasih Pak Hedi. Saya mau ke sebelah yang sudah dari tadi senyum-senyum. Ini karena senyum-senyum karena mau ngasih komentar soal capres-capres karena kebetulan yang masih gaula mungkin ada di ujung bergabung secara virtual atau seperti apa? Tadi kita lihat 1-2 itu kayaknya mau jodoh beneran nih kayaknya nih ya. Saya malah agak worry-nya begini, Christian. Dalam pemilu yang tadi kita sebut panas dari 2014, nggak bisa dibantah fakta yang seperti itu, fokus panasnya itu kan pada Pilpres. Nah, hari ini sebenarnya kan kita merayakan adanya nomor urut dan partai yang disebut sebagai peserta resmi dengan nomor urutnya. Pertama, tugas dari penyelenggara pemilu dan masing-masing partai adalah memastikan pemilu legislatif tidak tenggelam dalam tensi yang fokusnya semua ada di Pilpres. Yang kedua, saya selalu mengatakan ketika berbicara mengenai pemilu, saya sempat nulisin di Kompas tahun 2019, jangan sampai ketika pemilu dianggap berhasil, tapi kita kemudian mengalami defisit demokrasi. Ada sesuatu yang berbeda. Tolak ukurnya defisit demokrasi? Ketika berbicara mengenai pemilu berhasil, kita ingat loh, wacananya ini selalu berbicara paling sering, partisipasi pemilih meningkat atau tidak. Kalau batasannya seperti itu, Orde Baru itu selalu di atas 90%. Tapi kita mengetahui ada wajah lain, di situ bukan demokrasi partisipasi, tapi demokrasi mobilisasi. Ada keterpaksaan orang ketika kemudian memilih karena faktor-faktor tertentu, yang sekarang mungkin digantikan dengan pragmatisme. Itu yang menurut saya absen ya dalam evaluasi kita mengenai pemilu. Kita merasa bangga dengan kenaikan partisipasi pemilih. Dan yang harus diingat juga, salah satu yang mungkin hilang dari pengawasan ini adalah ketika semua fokus pada Pilpres, orang juga menjaga yang nggak boleh curang itu Pilpresnya saja. Padahal jangan-jangan yang sedang terjadi dan berpotensi buat bapak-bapak Bawaslu dan KPU tidak terdeteksi karena fokus orang tidak di situ, itu adalah Pileg yang berisi banyak sekali pelaku dan harus diingat walaupun sistem kita presidensial, tanpa parlemen yang diisi oleh partai-partai yang baik, pemerintah kita juga nggak akan baik. Pileg itu ada pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2 di seluruh Indonesia. Jadi akan ada 5 kertas suara nanti kita, kecuali Jakarta. Kebayang ya saat masuk ke ke bilik suara itu terima lembar suara untuk milih capres-cawapres, kemudian DPR, DPD, DPRD dan juga DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2. Wow, banyak sekali. Saya mau ucapkan terima kasih kepada 4 partai politik nomor urut 1, 2, 3, dan 4. Terima kasih. Kita nanti mungkin akan banyak sekali ngobrol sebagai bagian dari mengawal pemilu. Tadi Mas Toto bilang, salah satu tolak ukur keberhasilan pemilu adalah tingkat partisipasi yang tinggi. Nah, Mas Toto malam ini, kenapa B-Universe, salah satunya juga melalui BTV, membuat ini adalah untuk membantu Mas Hashim dan 2 lembaga lain untuk bisa meningkatkan partisipasi publik. Kalau kita setiap hari, setiap saat kemudian memberikan informasi-informasi terbarukan, berarti masyarakat jauh lebih tahu mengenai apa yang tengah terjadi dan apa yang harus dilakukan atau menjadi kontribusi mereka di setiap tahapan pemilu. Saya akan kembali dengan bergabung dengan partai-partai politik atau perwakilan partai politik nomor urut 5, 6,
7, dan 8. Sesaat lagi di Obrolan Malam. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan Obrolan Malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.